Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Alhamdulillah kita ketemu lagi di podcast kita di hari ini episode yang ke-8. Dan saya mau menyapa semua sobat PKT yang lagi ada di rumah, di jalan maupun yang masih ada di tempat kerja. Saya Anggi. Bersama teman ngobrol kita siang hari ini selama 30 menit ke depan kita akan berdiskusi, berbagi informasi dan pastinya akan menambah pengetahuan baru bagi sobat PKT semua. Di mana lagi kalau bukan di PKT, perlu kamu tahu. Baik, untuk sobat PKT semua, perlu kami sampaikan terlebih dahulu bahwa dalam proses podcast pada hari ini, seluruh kru yang terlibat tetap memakai masker dan menjaga jarak aman. Tetap patuhi protokol ya guys. Dan untuk sobat PKT yang ingin mengajukan pertanyaan kepada teman ngobrol kita pada hari ini, silahkan DM ke Instagram atau bisa langsung chat melalui box komen di @pupukaltim_id. Nanti akan aku bacakan dan akan dijawab langsung oleh teman ngobrol kita yang udah hadir pada saat ini. Nah, sobat PKT, seperti yang kita ketahui bersama, pada hari ini Selasa tanggal 28 Desember 2021 merupakan hari yang sangat membanggakan bagi kita semua seluruh insan PKT karena pada hari ini akan dilaksanakan anugerah program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan atau yang biasa kita kenal dengan nama proper. Kira-kira siapa aja ya nama-nama kandidat proyek propernas nanti? Pastinya kita akan lihat secara langsung tayangannya di kanal YouTube live streaming KLHK. Perlu diketahui juga bahwa propernas merupakan upaya pemerintah untuk mendorong perusahaan agar taat kepada pengelolaan lingkungan hidup. Dan berdasarkan penilaian dokumen hijau proper 2021 terdapat 84 perusahaan yang memenuhi nilai passing grade emas dan telah menunjukkan konsistensi meraih peringkat hijau pada 2 periode penilaian proper sebelumnya dan menunjukkan 1 program inovasi sosial yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan yang memenuhi kriteria tersebut ditetapkan menjadi perusahaan kandidat proper emas proper 2021 melalui keputusan Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan nomor 69 bulan November tahun 2021 tentang penetapan kandidat emas program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup periode tahun 2020 sampai dengan 2021. Semoga PKT bisa meraih hasil yang terbaik di acara Propernas kali ini ya sob. Dan just info juga nih buat sobat PKT semua, jika hari ini PKT berhasil meraih Propernas emas, artinya ini udah 5 tahun berturut-turut PKT meraih proper emas dari Kementerian Lingkungan Hidup. Luar biasa, kita aminkan semuanya yuk, semoga PKT bisa meraih hasil yang terbaik di hari ini, amin. Applause untuk PKT. Dan ngomong-ngomong tentang anugerah proper NAS pada hari ini, di episode kali ini kita udah datangin nih teman ngobrol yang kebetulan terlibat secara langsung di dalam penyusunan program propernya PKT nih. Nah, langsung aja saya perkenalkan, telah hadir di sini Mbak Nikita Adriani, wanita kelahiran Magelang 27 Desember dan telah bergabung di PKT sejak tahun 2011. Sekarang nih infonya hobinya running dan cycling, pasti sportif banget nih. Dan pada saat ini menjabat sebagai staf bina wilayah Departemen CSR. Welcome Mbak Nikita. Hai, selamat siang. Siang Anggi. Gimana nih kabarnya Mbak? Alhamdulillah siang hari ini sehat banget. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita lanjut nih ya Mbak Niki, kita intip-intip dulu live report dari kanal YouTube-nya KLHK. Dan sebagai informasi untuk sobat PKT semua, yang mewakili PKT di sana saat ini adalah Bapak Rahmat Pribadi sebagai Direktur Utama PKT. So, please check it out. Peringkat emas. Dan kami bersama semua elemen proper saat ini siap menyimak arahan yang terhormat Bapak Wakil Presiden. Terima kasih atas waktu dan arahan yang terhormat Bapak Wakil Presiden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Santi. Santi Om.
Nah, Sobat PKT, kita udah lihat kan di sana tadi ada Ibu Siti Nurbaya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan sepertinya Ibu tadi membacakan laporan hasil Propernas tahun 2021. Oke, mari kita lanjutkan ngobrolnya dengan ini teman ngobrol kita hari ini yang udah hadir, ada Mbak Nikita. Hai Mbak Nikita, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Mbak udah menyempatkan waktunya hadir di podcast kita pada hari ini dan tentunya akan berbagi banyak sekali informasi seputar proper kepada kita semua. Ya, makasih kembali Anggi, makasih udah ngajakin aku gabung di acara podcast ini. Menurut informasi nih ya Mbak, PKT sendiri ini kan udah 4 tahun ya secara berturut-turut mendapatkan penghargaan proper emas, dan kalau tahun ini kita dapat emas lagi, amin ya Allah, maka Amin, itu amin udah ya Allah. 5 kali ya Mbak secara berturut-turut, bangga banget ya sama PKT. Ya, Gimana nih Mbak perasaannya udah jadi bagian dari tim proper PKT, dan sebenarnya udah sejak kapan sih Mbak Nikita ini gabung di tim propernya PKT? aku gabung di tim propernya Pupuk Kaltim ini mulai dari tahun 2017, berarti itu 5 tahun yang lalu ya, itu saat pencapaian proper emas pertama. Alhamdulillah aku udah join di tim hebat ini. Kalau ditanyain gimana perasaannya pasti luar biasa banget Mbak Anggi. Mulai dari bahagia dan tentunya juga bangga banget bisa gabung di dalam tim hebat ini. Iya, tentunya bangga banget ya pasti, dan apalagi kalau nanti benar-benar dapat proper emas lagi pasti akan bangga berkali-kali lipat banget. Amin. Selanjutnya Mbak ya, aku mau nanya lagi. Di proper ini tahapannya pasti panjang kan ya untuk bisa sampai ke pengumuman pada hari ini. Boleh tahu nggak sih Mbak tahapan-tahapannya untuk bisa sampai meraih proper emas? Untuk tahapan-tahapannya memang panjang banget. Jadi tahapan-tahapannya itu mulai dari penyiapan program. Ini mohon maaf kita ngomongnya di ranahku ya, di CSR. Jadi kita ngomongnya dari tahap penyiapan program, tahap pengumpulan dokumen, presentasi, dan hingga menunggu pengumuman seperti saat ini. Jadi lumayan panjang dan kita biasanya berjuangnya itu udah dari awal-awal tahun. Wow, berarti cukup panjang juga ya untuk prosesnya untuk sampai di proses penganugerahan pada hari ini. Iya. Aku mau nanya lagi ya, kayaknya bakal banyak nih pertanyaan aku pada hari ini karena informasi terkait proper kan termasuk hal yang bagus untuk kita share ke sobat PKT semua. Pastinya untuk meraih proper ini ada persiapan kan ya Mbak ya, dan apakah itu juga didukung inovasi-inovasi di dalamnya? Kalau bisa informasiin ke kita apa aja sih yang udah disiapkan PKT khususnya melalui tim proper PKT nih untuk meraih proper emas misalnya dari inovasi atau program. Ya, jadi proper ini mendorong perusahaan, mendorong Pupuk Kaltim untuk senantiasa berkontribusi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah sekitar produksi kita atau di wilayah-wilayah yang sudah ditentukan di awal. Dan nilai yang menjadi prinsip-prinsip dasar untuk menjalankan program CSR, karena ini di ranah CSR ya Mbak Anggi, adalah prinsip pemberdayaan. Jadi proper ini menuntut dan mengajarkan kita perusahaan untuk tidak hanya meng-create program-program yang terkait menciptakan keharmonisan antara perusahaan dengan masyarakat saja, tetapi lebih dari itu proper ini mengajarkan kita, meminta kita untuk berupaya secara terstruktur untuk mendorong perusahaan agar dapat menciptakan tadi program-program pemberdayaan yang terkait dengan kemandirian masyarakat. Jadi nanti keharmonisan itu merupakan dampak secara natural atau impact yang didapat dari fungsi-fungsi seimbang yang berjalan antara perusahaan dengan masyarakat. Baik, berarti yang aku tangkap tujuan akhirnya itu adalah harmonisasi ya. Ya. Oke. Sobat PKT semua, aku informasiin juga bahwa Mbak Nikita yang hadir saat ini itu mewakili Departemen CSR. Sedangkan untuk proper sendiri itu juga ada kontribusi dari seluruh insan PKT, termasuk dari sisi produksi dan juga lingkungan. Mungkin nanti akan kita bisa bahas di sesi berikutnya. Kembali lagi saya ingatkan ya untuk sobat PKT semua yang ingin mengajukan pertanyaan kepada teman ngobrol kita pada hari ini, bisa langsung aja DM ke Instagram atau chat melalui komen IG di @pupukkaltim_id dan juga di kanal YouTube PT Pupuk Kaltim. Nanti akan aku bacain dan dijawab langsung oleh teman ngobrol kita pada hari ini.
Makin menarik nih ya sobat nih, kita bisa mengulik lebih jauh terkait proper. Mbak Nikita mungkin bisa disampaikan nggak ya dalam awal mendapatkan proper emas itu apa aja sih program dari PKT yang disiapkan melalui CSR? Di awal, kalau ngomongin awal berarti kita flashback lagi nih ke tahun 2017 di mana Pupuk Kaltim pada saat itu menjadi mendapatkan proper emas yang pertama, dan alhamdulillah menjadi satu-satunya perusahaan di bidang industri pupuk yang mendapatkan proper pada saat itu. Untuk program-program apa saja yang diunggulkan di awal, kita dulu berangkat melalui program pemberdayaan. Yang pertama itu terkait pesisir, pemberdayaan masyarakat pesisir, yakni melalui program Better Living in Malahing, dan yang kedua program KJA untuk yang di pesisir ya Mbak Anggi. Karena seperti yang kita semua tahu, Pupuk Kaltim berada di lingkungan yang mayoritasnya adalah atau didominasi oleh wilayah yang berupa perairan laut ya. Dan yang kedua juga kami punya program unggulan yang terkait pemberdayaan teman-teman kita yang difabel, yakni inkubator bisnis Permata Bunda atau yang biasa kita sebut dengan Entrepreneurship Program for Disable Disability. Terus yang ketiga kita juga punya program pemberdayaan terkait lingkungan, ya ini ada Makrifah Herbal, dulu juga ada Enggang Herbal, dan yang terakhir Kompos Mekarsari, program kita di Ring 1. Wow, cukup banyak juga ya program-program CSR yang untuk mendukung proper itu ya Mbak Nikita ya. By the way, Mbak Nikita kayaknya sebentar lagi akan ada pengumuman nih untuk penganugerahannya. Yuk kita cek aja langsung. Pelibatan dalam pembangunan dan pengelolaan ruang terbuka hijau atau RTH berbasis keanekaragaman hayati dan replikasi ekosistem. Pada tahun 2021 ini tercatat area binaan mencapai 286.469 hektar yang tersebar pada 27 provinsi se-Indonesia. Bapak Wakil Presiden yang kami hormati, evaluasi tingkat ketaatan perusahaan terhadap peraturan lingkungan juga menunjukkan kinerja perusahaan yang tampak cukup menggembirakan meskipun dalam masa pandemik. Tingkat ketaatan perusahaan terhadap peraturan lingkungan hidup mencapai 75%. Evaluasi dilakukan terhadap 2.583 perusahaan dengan hasil peringkat kinerja berikut. Tidak ada yang tercatat dalam kategori hitam. Dalam kategori proper merah ada sebanyak 645 perusahaan. Lebih kurang 500 unit perusahaan merupakan perusahaan yang baru pertama kali dinilai pada tahun ini. Proper biru sebanyak 1.670 perusahaan, proper hijau 186 perusahaan, dan proper emas 47 perusahaan. Bapak Wakil Presiden yang kami hormati, pemerintah dalam hal ini KLHK sebagai fasilitator pelaksana bersama Dewan Pertimbangan Proper sedang dan akan terus-menerus mengembangkan upaya peningkatan kinerja perusahaan dalam kontribusi terhadap kualitas lingkungan yang semakin baik. Teknik, metode, orientasi, dan segala upaya terus dieksplorasi oleh Dewan Pertimbangan Proper dengan scientific base dan evidence based untuk kinerja lingkungan. Jadi secara teoritik juga empirik. Semua atas tujuan sebaik-baiknya pemerintah bisa mendorong upaya pengendalian lingkungan dan keseimbangan dalam upaya ekonomi dan investasi dengan keseimbangan lingkungan sebagaimana terus dipesankan oleh yang terhormat Bapak Presiden dan yang terhormat Bapak Wakil Presiden kepada semua Menteri Kabinet pada berbagai kesempatan, yaitu harus ada keseimbangan antara ekonomi, investasi, dan lingkungan. Bapak Wakil Presiden yang kami hormati, akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih atas bimbingan, restu, dan arahan yang terhormat Bapak Presiden dan yang terhormat Bapak Wakil Presiden. Terima kasih dukungan semua Menko dan Menteri Kabinet serta pimpinan KL untuk lingkungan dan semua pihak Dewan Pertimbangan Proper, dunia usaha, aktivis, jurnalis, komunitas, dan masyarakat luas.
Terima kasih yang tak terhingga atas dukungan untuk lingkungan Indonesia yang semakin baik. Demikian laporan kami, dan dengan hormat kami mohon perkenan yang terhormat Bapak Wakil Presiden untuk dapat menyerahkan anugerah proper program peringkat kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan tahun 2021 kepada 47 perusahaan yang memperoleh peringkat emas. Dan kami bersama semua elemen proper saat ini siap menyimak arahan yang terhormat Bapak Wakil Presiden. Terima kasih atas waktu dan arahan yang terhormat Bapak Wakil Presiden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya tibalah kita pada acara penganugerahan penghargaan Proper Emas tahun 2021 oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Dimohon kepada Wakil Presiden Republik Indonesia untuk berdiri dan mengambil tempat yang telah ditentukan, didampingi oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan penghargaan Proper Emas tahun 2021 diberikan kepada PT Pupuk Kalimantan Timur. Alhamdulillah, 5 tahun berturut-turut sob kita mendapatkan Propernas emas. Masya Allah, bangga banget. Alhamdulillah ya Mbak Alhamdulillah, Nikia. alhamdulillahirobbilalamin. Perjuangan teman-teman PT Boboh Manis Pertamina Magi. RU2 Kilang Sebagai informasi Seibakni. juga ya sob, kalau Propernas emas kali ini kita diterima langsung oleh Bapak Rahmat Pribadi selaku Direktur Utama, dan disampaikan langsung juga oleh Bapak Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, dan didampingi oleh Ibu Siti Nurbaya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sekali lagi aplaus untuk PKT atas keberhasilannya meraih Propernas emas yang kelima secara berturut-turut. Alhamdulillah. By the way nih Mbak Nikita mau nanya lagi ya, dengar-dengar nih PKT itu merupakan perusahaan di bidang pupuk yang berhasil meraih Propernas emas pertama. Iya. Itu benar nggak sih Mbak? Mungkin bisa diceritakan sedikit terkait hal tersebut ya Mbak. Bener banget, alhamdulillah 4 kali berturut-turut Pupuk Kaltim menjadi satu-satunya industri pupuk yang mendapatkan Propernas peringkat emas. Aplaus sekali lagi untuk PKT. Berarti selain ini udah tahun yang kelima, dulu waktu 2017 itu juga sebagai perusahaan pupuk pertama yang meraih Propernas emas ya Mbak? Ya, bener banget. Oke, kita lanjut ya Sob. Ini ada pertanyaan dari @adekurniawan_1705. Nih, aku bacain ya Mbak Niki ya. Mau tanya juga dong, boleh ya? Gitu. Apa aja sih kendala-kendala yang dihadapi oleh tim Proper ketika ini mempersiapkan Proper emas? Ada nggak sih kendala-kendalanya? Kendala. Kalau ditanyain kendala agak bingung Mbak Anggi, karena bukan tim ya, tapi insan Pupuk Kaltim itu dalam memperjuangkan atau menghadapi apapun tuh alhamdulillah tidak pernah menemukan kendala, karena kami menganggap kendala ini bukan sebagai hambatan atau penghalang, tapi kami melihatnya ini sebagai tantangan. Jadi kalau ditanyain kendalanya apa, kita bisa bilang nggak ada kendala karena kita nganggap ini sebagai tantangan. Sebagai tantangan karena proper itu menuntut perusahaan itu untuk selalu patuh dan inovasi. Jadi tantangannya itu bagaimana kita untuk senantiasa berinovasi dalam kondisi yang saat ini yang berubah-ubah. Seperti yang Mbak Anggi tahu, kemarin, tahun sebelumnya dan tahun ini kita harus mempertahankan Proper emas dalam kondisi pandemik. Itu juga merupakan tantangan terberat buat tim, buat teman-teman, bagaimana menciptakan program-program CSR yang sesuai dengan kondisi pada 2 tahun belakangan ini. Jadi kita lebih nganggapnya tadi sih tantangan. Baik, ya berarti nggak ada istilah hambatan Nggak gitu ada, ya. nggak Adalah ada tantangan yang hambatan. harus di-achieve oleh manajemen PKT dan tim gitu. Bener ya. banget, apalagi seperti yang Mbak udah sebut tadi, kita tidak sempat menghadapi hambatan ya, karena top manajemen bahkan sampai dengan top manajemen semuanya full support, jadi emang nggak ada hambatan. Oke, baik, terima kasih atas informasinya Mbak Nikita. Yang aku tangkap dari penjelasan Mbak Nikita tadi ya Sob, bahwa
mungkin ini tidak terbatas hanya di proper ya Mbak. Ya. Inovasi itu harus terus dilakukan gitu ya, dan kita harus adaptasi dan agile dan innovate untuk di semua lini, tidak hanya untuk di proper ini ya guys. Betul. Baik, lalu kita lanjut lagi ya. Ini ada pertanyaan dari DM Instagram dari @aromresmi. Kira-kira seberapa penting sih dampaknya proper emas ini untuk insan pupuk Kaltim khususnya, dan kira-kira maknanya dari proper ini yang bisa dipetik oleh insan pupuk Kaltim ini seperti apa? Dampak, kalau ngomong dampak, jadi yang paling terasa adalah dampak dari proper itu ke individu ya, ke insan. Saya selaku insan pupuk Kaltim, yang paling terasa adalah proper ini mengajarkan kita bagaimana untuk bekerja, benar-benar bekerja sesuai dengan tata kelola yang baik. Jadi dia benar-benar basicnya juga good corporate governance-nya itu terasa Mbak Anggi. Tadi kalau di awal saya udah bilang, ini proper ini menuntut kita untuk lebih terstruktur dalam membangun hubungan dengan masyarakat. Jadi tidak hanya sekedar membuat program yang sekedar memberi-beri, tidak, tapi emang dia mengajarkan kita bagaimana tata kelola yang baik dalam setiap lini, dalam penyiapan dokumen hingga kami ke lapangan bertemu dengan masyarakat. Jadi si proper ini benar-benar ngajarin kita bagaimana bekerja yang sesungguhnya dan yang benar, baik dan benar. Itu Mbak Anggi. Oke, berarti proper ini nggak cuma penganugerahan ya, tapi Iya. ada hal-hal yang bisa diterapkan juga di insan pupuk Kaltim dari proper ini gitu ya. Betul banget. Oke Mbak, nah ini sekarang dari aku nih mau nanya nih Mbak, kan kalau untuk proper ini yang terlibat tidak hanya CSR ya, tapi juga dari sisi produksi dan lingkungan dan juga seluruh insan pupuk Kaltim sampai ke top manajemen. Nah, dari proses penyusunan bahan proper itu nih Mbak, kiat-kiat apa sih atau mungkin strategi-strategi apa yang dilakukan sehingga dari seluruh bidang itu tuh bisa bekerja sama dengan baik dan membuahkan hasil propernas emas yang kelima untuk PKT di hari ini? Kiat-kiatnya untuk tim ya. Kalau kiat-kiatnya untuk tim itu mungkin kita menjunjung tinggi, benar-benar menjunjung tinggi 3K Mbak Anggi. Mbak Anggi tahu nggak 3K? Jadi kami percaya dengan komunikasi, koordinasi, dan tentunya kerjasama yang baik dari hulu ke hilir. Seperti itu. Keren banget ya Sob, tuh kita dapat ilmu baru lagi nih 3K. Tadi apa Mbak nih kita? Komunikasi, koordinasi, dan kerjasama. Oke, baik, terima kasih Mbak Nikita untuk ilmunya, gila. PKT itu luar biasa banget ya ternyata, dan ini nggak cuma di Propernas loh, tapi berbagai penghargaan mulai dari tingkat lokal sampai ke internasional kita udah pernah raih ya Mbak. Alhamdulillah, bangga banget untuk jadi insan pupuk Kaltim. Luar biasa sekali ya Mbak. Ini ternyata udah sampai nih ke pertanyaan terakhir nih ya, sebelum aku menutup podcast pada hari ini. Mungkin ada nggak sih kesan dan pesan yang bisa disampaikan dari Mbak Nikita, khususnya di dalam penyusunan proper tahun 2021 ini? Kesannya seperti yang udah tadi kita bahas, jadi benar-benar darah inovasi itu di proper tuh benar-benar dituntut. Jadi emang inovasi, jadi proper itu menuntut sesuatu yang baru dan yang berbeda. Itu menurut kami tuh harga mati untuk mempertahankan proper Mbak Anggi. Jadi tadi seperti Mbak Anggi sampaikan, bagaimana kita bertahan dan beradaptasi dengan kondisi yang senantiasa berubah. Apalagi seperti yang tadi udah disebut juga, kita 2 tahun belakangan ini menghadapi pandemik, itu juga menjadi kesan tersendiri buat kami, khususnya di tim teman-teman CSR, untuk bagaimana tetap produktif, tetap berinovasi, dan tetap menyentuh masyarakat dalam kondisi pandemik. Itu kesan yang luar biasa di 2 tahun belakangan ini. Catat ya Sob, udah diulang-ulang Mbak Nikita dari tadi nih, bahwa yang penting adalah inovasi, selalu berinovasi. Iya. Terus Mbak, pesannya dong Mbak untuk mungkin nanti muda-mudi yang akan melanjutkan program propernya PKT nih, ada nggak sih Mbak pesan-pesannya untuk kita gitu? Kalau pesan-pesan khusus sih nggak ada Mbak Anggi, karena kita sama-sama tahu kita terlahir sebagai insan pupuk Kaltim, jadi kita sama-sama terlahir untuk senantiasa produktif, inovatif dalam segala kondisi. Jadi kalau kesannya tetap kita pertahankan kinerja yang terbaik untuk perusahaan kita tercinta Pupuk Kaltim. Baik, terima kasih Mbak Nikita. Ini tadi kan udah sempat disinggung ya terkait
bagaimana kita harus tetap produktif dan inovatif meskipun di dalam kondisi pandemik ya. Iya. Terus ada nggak sih saran dari Mbak Nikita agar tetap bisa menjaga produktivitas itu sendiri meskipun kondisi kita sebenarnya terbatas ya Mbak? Bertemu pun sebenarnya susah, apalagi untuk bekerja sama yang secara langsung. Nah itu ada nggak saran dari Mbak Nikita? Kalau saran khusus, kami tuh percaya sih, terutama aku pribadi tuh percaya dengan 3K yang tadi. Jadi kita harus komunikatif, harus koordinasi. Jadi kita di Pupuk Kaltim juga udah paket lengkap, semuanya ada, dan maksudnya ada itu kita support system kita lengkap, dari teman-teman K3 juga supportnya luar biasa. Jadi bagaimana kita mengkomunikasikan kendala-kendala kita atau apa saja yang kita temui di lapangan untuk bekerja sama untuk mencari solusi yang terbaik supaya semua tetap bisa berjalan sesuai dengan protokol, sesuai dengan keselamatan, khususnya di kondisi masa-masa seperti ini. Jadi intinya rajin-rajin kita komunikasi, koordinasi, dan tadi supaya semua berjalan dengan lancar dan kerjasama menjadi lebih solid lagi. Oke, baik. Applause untuk Mbak Nikita yang mewakili nih dari tidak terbatas hanya dari tim proper ya guys, tapi juga manajemen PKT dan tim proper dan seluruh insan PKT. Terima kasih ya Mbak atas dedikasinya dan waktunya sebagai perwakilan dari perusahaan kita, dan alhamdulillah hari ini kita mendapatkan hasil yang terbaik. Alhamdulillah. Terima kasih kembali Mbak Anggi. Nggak terasa nih udah memasukin segmen akhir di podcast kali ini ya Sobat PKT. Banyak banget informasi menarik yang udah kita dapatkan hari ini, dan tentunya alhamdulillah PKT berhasil meraih Propernas Emas yang kelima kalinya secara berturut-turut. Dan di podcast kali ini saya menarik kesimpulan penting, yaitu bahwa Propernas itu bukan hanya penganugerahan ya tadi Mbak Nikita ya, tapi juga sebagai bentuk kepatuhan terhadap perundang-undangan. Dan dengan diraihnya Propernas Emas pada hari ini mengukuhkan PKT sebagai perusahaan yang berhasil menjalin harmonisasi antara perusahaan, lingkungan, dan masyarakat. Atau mungkin bisa Mbak Niki contohin ya, harmonisasinya yang tercapai itu dari perusahaan, lingkungan, dan masyarakat itu ada nggak sih Mbak? Harmonisasi yang terjalin ya, terjalin nyata. Jadi harmonisasi yang terjalin nyata itu kita lihat dari program-program kita, program-program CSR ya tentunya, karena kalau ngomongin masyarakat tidak jauh dari program-program CSR. Alhamdulillah program-program CSR kita bisa berjalan sesuai dengan perencanaan, semua berjalan lancar, target-target yang sudah ditentukan di awal tercapai, itu tentu saja dapat tercapai dan berjalan dengan lancar karena adanya harmonisasi antara perusahaan, masyarakat, dan satu lagi Manggi, ada yang kelupaan, pemerintah. Karena tentunya semuanya tidak akan berjalan lancar dan tercapai kalau tidak ada 3 partisipatif tadi, yaitu perusahaan, masyarakat, dan pemerintah kita sendiri. Oke, baik. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Nikita atas seluruh penyampaiannya pada hari ini. Sudah menambah ilmu pengetahuan kita khususnya terkait dari proper ini sendiri ya. Terima kasih juga untuk Sobat PKT yang udah setia banget nih nungguin nontonin kita pada episode 8 hari ini. Pokoknya pantengin terus media sosial PKT, ada Instagram, ada Facebook, Twitter, and YouTube, dan follow and subscribe, dan ikuti terus konten-konten informatif dan menarik yang akan kami sajikan. Dan sebagai informasi ya Sob, kita juga ada akun baru nih. Kita udah hadir di TikTok dan bisa di follow ya di @pupukaltim. Akhir kata, saya Anggi dan teman ngobrol kita hari ini Mbak Nikita. Terima kasih banyak ya Mbak. Kami pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol ya guys. Sampai ketemu lagi di episode Perlu Kamu Tahu selanjutnya. PKT Future is ours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you next time.